Halo, saya Dina Wulandari, mahasiswa PPG BK Universitas Ahmad Dahlan dan juga guru BK di SMA Negeri 1 Kelapa. Kali ini saya akan mempersembahkan aksi keempat saya, yaitu konseling individual menggunakan pendekatan person center. Selamat menyaksikan. Halo Imel, selamat datang. Silakan duduk, Mel. Bu, terima kasih. Baiklah, Imel sehat? Sehat, Bu. Ibu juga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin tuh tapi sempat sakit. Imel, tadi pelajaran siapa? Pelajaran geografi, Bu. Pak Raka ya berarti ya. Sudah izin dengan Pak Raka? Sudah, Bu. Oke, baik. Email ini kelas 12 IPS 2 kan ya? Iya, Bu, benar sekali. Oke, gimana di kelasnya? Kelasnya nyaman, Bu. Terus Nyaman. wali kelasnya baik, teman-teman bersahabat. Oke. Kalau nggak salah email ini peringkat 3 ya di kelasnya? Iya, Bu. Hanya peringkat 3. Soalnya kawan-kawan di kelas banyak yang lebih hebat daripada Imal, Bu. Hanya peringkat 3. Padahal peringkat 3 itu lumayan loh. Dari berapa siswa email di kelasnya? Dari 35 siswa, Bu. Nah, apalagi dari 35 siswa kan email peringkat 3 itu menurut Ibu sih lumayan. Jadi waktu itu Bu Tika itu pernah cerita ke Ibu kalau misalnya Bu Tika itu pernah mengajak email untuk bergabung di tim KSN Ekonomi. Tapi katanya email menolak ya. Iya, Bu. Benar, menolak. Kan sama-sama tahu kalau misalnya kan KSN Ekonomi itu banyak siswa yang ingin masuk situ kan, rebutan gitu. Nah, tapi ini email sudah dikasih kesempatan tapi kok menolak. Nah, Ibu pengen tahu seperti apa ceritanya. Email bersedia nggak bercerita ke Ibu tentang alasan email menolak tawaran Bu Tika? Bersedia, Bu. Bersedia. Nah, nanti kan email boleh bercerita seluas-luasnya kepada Ibu. Nah, proses penceritaan tersebut, proses yang kita lakukan ini namanya proses konseling, yaitu kalau misalnya selama proses penceritaan tersebut kita menemukan sebuah masalah, nanti kita bersama-sama menyelesaikannya. Jika email pun bersedia untuk diselesaikan. Imal bersedia, Bu. Kebetulan juga pelajaran setelah istirahat ini PKWU dan Imal sudah menyelesaikan tugas Pak Rizky. Jadi menurut Pak Rizky juga nggak masalah. Oke, nggak masalah gitu ya. Jadi email bersedia ya melakukan proses konseling tersebut ya. Iya, Bu, bersedia. Baik. Nah, yang harus kita sepakati pertama soal waktu. Mungkin waktunya berkisar antara 30 menit sampai 1 jam ya. Mungkin email bisa bercerita seluas-luasnya ya. Jangan takut misalnya nanti Bu Dina ini membeberkan ke orang lain. Tidak. Jadi selama proses konseling ini cerita yang Ina ceritakan kepada Ibu itu merupakan rahasia kita berdua ya. Jadi silakan email bisa mulai bercerita ya. Sebenarnya ini masalah sepele sih, Bu. Masalah sepele ya. Waktu kelas 11 kemarin kan waktu itu Ibu Tika mengajak Imal untuk mengikuti KSN. Iya, jadi tahun kemarin ya. Iya. Dan di situ Imal menolak Ibu Tika dengan mentah-mentah, Bu. Menolak. Kemudian di minggu depannya Imal nggak sengaja ketemu sama Bu Tika lagi. Tika tuh sudah 2 kali mengajak email. Pertama mengajak terus email tolak. Kemudian di minggu selanjutnya mengajak lagi kemudian email tolak begitu. Nah, kalau boleh Ibu tahu alasannya apa kan? Sebelumnya Ibu bilang juga kan banyak kan yang mau di KSN Ekonomi itu kan rebutan. Alasannya apa email menolak Bu Tika tersebut? Pikir gini, kan Imal hanya juara 3, terus kawan-kawan yang di kelas Imal juara 1 sama juara 2 ikut KSN yang sama, itu KSN Ekonomi. Belum lagi di kelas lain. Terus Imal mikir lagi, masih ada adik kelas yang lain. Jadi kalau boleh misalnya Ibu simpulkan, email ini merasa khawatir ya untuk bersaing dengan teman-temannya? Bukan merasa khawatir sih, Bu. Bukan merasa khawatir ya. Terus apa dong kalau misalnya bukan merasa khawatir? Imal mikir Imal nggak mungkin dibutuhkan di situ, Bu. Karena kemampuan Imal nggak sama dengan yang lainnya. Bu Tika sendiri sudah percaya sama diri email. Maksudnya kan ketika Bu Tika langsung menawarkan ke email, artinya email sebetulnya memiliki harapan untuk bergabung di tim inti. Oh, nggak sepintar kawan-kawan yang lain, Bu. Nggak sepintar teman-teman yang lain. Kayaknya email tampak sedih, Bu rasa kayak kurang bersemangat gitu pas ngomong kayak gitu. Iya, Bu, sedikit. Bisa bergabung dengan tim KSN Ekonomi dan bisa menjuarainya. Email seneng nggak kira-kira? Pastinya senang sekali sih, Bu. Tapi
semuanya sudah berlalu, Bu. Oke, pastinya senang. Artinya ibu tangkap sebetulnya email itu memiliki rasa penyesalan, dan sebetulnya kalau misalnya waktu bisa diulang, email ingin bergabung di tim KSN Ekonomi itu. Di sisi lain Email merasa ingin bergabung, tapi di sisi lain juga Email pikir tim KSN gak butuh Email, Bu. Oke. Kalau ibu tangkap, email ini sudah merasa pesimis terlebih dahulu ya, sebelum bergabung di tim KSN. Kita sibuk pesimis karena nggak yakin sama diri sendiri. Tidak yakin. Ya Bu, saya cuman peringkat 3. Nah, makanya mengapa ibu bilang seperti itu. Kemudian alasan lain kalau boleh ibu tahu seperti apa? Yang Email mikir hanya juara 3. Terus kalau misalnya ngerjain tugas tuh pasti ada selalu salah dalam mengerjakan tugas. Kalau misalnya belajar pasti kadang salah gitu ya. Ya, Bu. Pasti salah atau kadang salah? Sering salah sih, Bu, kayak mengerjakan latihan. Entah di mana yang kelirunya gitu, Bu. Nggak terselesaikan. Oke. Lantas apa itu membuat satu kesalahan kecil? Apakah itu membuat email menjadi tidak bisa belajar ekonomi? Kira menurut email sendiri, Jerome Pauline itu pernah nggak mengalami kegagalan dalam belajar? Pastinya pernah sih, Bu. Tapi mungkin Bang Jerome tidak menunjukkan kegagalannya. Pasti pernah ya, email sendiri ya dia bilang dia pasti pernah. Lantas apa dia membuat dia tidak bisa belajar matematika menurut email? Enggak, Bu. Malah sekarang dia lebih jago MTK. Oke, berarti artinya kan kegagalan itu membawakan keberhasilan kan. Jadi satu kegagalan kecil tidak membuat kita menjadi tidak bisa dalam hal besar gitu. Nah, coba bandingkan ke diri email sendiri. Kalau misalnya dibandingkan, mungkin kalau Email punya sikap optimis, mungkin Email bisa menggapai satu persatu apa yang Email inginkan. Oke, sikap optimis ya. Masih ingat gak kira-kira waktu email mulai belajar membaca, belajar menghitung, belajar menulis, pernah mengalami kegagalan gak? Pastinya pernah sih, Bu. Pernah mengalami kegagalan. Ya, terus sekarang email bisa menulis dan membaca dan menghitung? Bisa, Bu. Bisa. Nah, artinya apa? Karena terbiasa, karena terus dilatih, dan pasti waktu itu email pasti sangat karena teman-teman lain bisa dan sangat semangat dan sangat yang pastinya memiliki rasa percaya diri, optimis pasti bisa, makanya email bisa sampai sekarang. Kalau tidak bisa menulis dan membaca, nggak mungkin bisa sampai kelas 12 kan? Ya iya, Bu ya. Jadi ya. Nah, menurut ibu sendiri, email tuh justru sudah banyak melakukan hal-hal yang besar. Buktinya saja, peringkat 3 dari 35 siswa. Itu hal besar loh, Mel. Bukan hal kecil, walaupun Imam tadi cuma bilang hanya peringkat 3, tetapi tidak semua orang bisa peringkat 3. Ya, Bu, apa Email kurang mengapresiasi diri sendiri atau kurang menghargai diri sendiri? Kurang mengapresiasi dan menghargai diri sendiri. Gimana tuh sehingga Imam bisa muncul pemikiran seperti itu? Mungkin karena mindset Email, Bu. Mindset. Yang belum dilakuin sudah mikir pasti nih gagal gitu. Turut prihatin ya, turut sedih juga ketika Imam bilang Imam merasa tidak mampu gitu ya. Betul ya, mungkin yang ibu simpulkan tadi, email ini merasa pesimis ya. Nah, kira-kira dampak dari perasaan pesimis itu sendiri seperti apa? Kayak misalnya kan Email mengerjakan sesuatu, tapi Email merasa ini nggak akan berhasil, ngelakuin ini juga nggak berhasil, jadi serba salah, Bu, ngelakuinnya. Jadi kalau ibu tangkap dari penjelasan email tadi, email juga sebetulnya tidak merasa nyaman dengan perasaan pesimisnya ya. Dipikir-pikir gimana ya, Bu ya, untuk bisa jadi lebih baik, Bu, gitu, mengubah mindset jadi berpikir optimis. Oke, tadi kata email mau mengubah mindset biar berpikir optimis. Ibu rasa itu butuh pemikiran serius dan keberanian bagi email untuk bilang seperti itu. Menurut email sendiri, menurut email penting nggak sih kita punya perasaan optimis? Penting sih, Bu, jadi terarah gitu dan bisa mencapai tujuan di masa sekarang dan masa yang akan datang.
Email sendiri kan email sudah merasakan dampak dari perasaan pesimis dan sudah memahami bahwa pentingnya optimis. Jadi menurut email perasaan pesimis itu menjadi sebuah masalah atau tidak bagi diri email? Masalah sekali sih Bu. Untuk menegaskan permasalahan tersebut, di sini Ibu punya LKPD ya. Nah, di sini silahkan email tulis tentang bentuk perasaan pesimis email seperti apa. Kemudian dampak perasaan pesimis email seperti apa, dampaknya bagi kehidupan email. Kemudian hal yang harus diubah dalam diri saya adalah hal apa saja ya. Memandang sesuatu hal kecil itu bisa berpengaruh besar gitu ya. Baik, sudah selesai Mel? Sudah. Boleh Ibu lihat ya. Cek email, paparkan ke Ibu ya sebagai bentuk penegasan bener gak ini terjadi pada diri email ya. Karena email sendiri kan yang menuliskan. Iya. Ya, coba email paparkan. Dibacakan saja. Jadi bentuk perasaan pesimis yang Ella rasakan, tidak yakin dengan kemampuan sendiri, selalu gagal dalam mengerjakan sesuatu, selalu serba salah, dan pastinya menghambat dan tidak nyaman dengan situasi ini. Ibu bisa menangkap bahwa memang perasaan pesimis tersebut harus diubah. Benar begitu? Iya Bu. Benar, harus diubah. Nah, Ibu yakin email ini bisa melakukan perubahan. Ya, bisa berubah dengan cara apa tadi? Hal yang harus dilakukan? Merubah pola pikir, terus tidak boleh tenang di zona nyaman, harus bisa berubah dan berterima kasih sama diri sendiri. Ini Ibu punya kartu saya yakin bisa. Ya, jadi nah di sini saya nanti tulis nama Imelda, kemudian jika saya optimis, maka hal yang dapat saya raih apa saja? Ya, menyatakan dengan keras kartu yang email isi dari kartu saya yakin bisa. Coba Ibu pengen dengar. Kartu saya yakin bisa, saya Imelda, jika saya optimis, maka hal yang dapat saya raih, saya lebih mudah mencapai tujuan. Lebih mudah mencapai tujuan, terus Saya bisa meraih peringkat kelas yang saya impikan selama ini. bisa meraih peringkat kelas. Kemudian Dan pastinya pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Saya juga bisa yakin mengikuti SNBT dan meraih jurusan yang saya impikan. oke, luar biasa sekali ya. Ibu bangga kepada email karena email bisa membayangkan diri email apa yang bisa email raih dari jika email memiliki sikap optimis. Jadi, sudah paham tentang pentingnya sikap optimis dan akan mengembangkan sikap optimis email. Baiklah, Ibu salut sekali ya sama email tadi sudah bisa menentukan mana yang menjadi titik masalah, apa yang harus diubah dan bagaimana cara mengubahnya ya. Penolakan email terhadap Bu Tika yang mengajak email ikut KSN Ekonomi, kemudian alasannya apa? Ternyata alasannya email ini merasa kurang percaya diri, merasa kurang optimis, itu merasa pesimis, dan kemudian email tahu bahwa itu menjadi titik masalah dan harus diubah. Email sendiri juga sudah tahu bahwa memiliki sikap optimis itu penting ya, dan sudah bisa membayangkan jika misalnya saya memiliki sikap optimis, apa yang dapat saya raih. Kira-kira ada yang Ibu lewatkan nggak dari rangkuman konseling kita hari ini? Buka dan inisiatif untuk melakukan perubahan diri sendiri. Ibu rasa email ini memang orang yang pinter loh ya. Terima kasih Bu. Kalau misalnya tidak pinter, tidak semudah itu untuk langsung berpikir, oh saya ini memang kayaknya salah deh ya. Juga merasa lega Bu dan senang bisa cerita sama Ibu. Jadi Email dapat solusi dari permasalahan ini selama ini. Baik, Ibu juga senang mendengarnya ya. Jadi artinya mungkin konseling kita kali ini sudah dapat diakhiri. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa kita rencanakan lagi. Ibu pengen tahu sejauh mana email menetapkan perubahan pada diri email. Bagaimana kira-kira? Baiklah Bu. Saya cukup sekian proses konseling kita hari ini. Terima kasih sudah mau datang ke sini Mel, walaupun diundang email bersedia ya secara sukarela datang ke sini. Iya Bu, Email juga terima kasih bisa
menceritakan semua apa yang ada di hati Imel. Baiklah, kalau gitu silakan kembali ke kelas. Selamat pagi, Mel. Selamat pagi, Bu.